Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Ramadan cukup lama. Kalau tidak salah, kita ini sudah memasuki minggu ketiga bulan Syawal. Tentu amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin jangan sampai berkurang atau hilang sama sekali. Walaupun secara umum kaum muslimin biasanya setelah meninggalkan bulan Ramadan, semangat, motivasi yang ada di bulan Ramadan terjun bebas turun sejauh-jauhnya, sehingga yang biasanya sholat malam ditinggalkan, yang biasanya tilawah Al-Quran ditinggalkan, yang biasanya sedekah ditinggalkan, dan juga amal-amal yang lain. Nah, agar itu tidak terjadi pada kita, izinkan saya memberikan triks, memberikan kiat-kiat berdasarkan dari sunnah Rasulullah agar kita itu selalu berbuat kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qala." Inna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amal yang Allah cintai, yang Allah sukai adalah ma dama wa in qala, yang dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus, secara istiqomah, wa in qala, walaupun itu sedikit. Ini kuncinya. Jadi spiritnya adalah kontinu itu. Semangatnya adalah terus-menerus itu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, apakah sholat malamnya, apakah tilawah Al-Qur'annya, ya, itu jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun tentunya mungkin tidak sebanyak jumlah kuantitas yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas dan kontinu. Maka dalam sabda Rasul yang lain, untuk menekankan kalau amal itu lebih kualitas yang diperhatikan, bukan kuantitasnya. Beliau bersabda, rak'atani muqtasidatani fi tafakkur khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Rak'atani, 2 rakaat, muqtasidatani, yang sederhana, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, yang penting ini fi tafakkur, namun itu diperhatikan bacaannya, kita paham betul, mengerti betul artinya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tanamkan Allah Maha Besar, kita sangat kecil sekali di hadapan Allah. Mulai ya bacaan-bacaan yang dimulai dengan iftitah, kita juga ngerti artinya, ngerti perkatanya,
Kita membaca Al-Fatihah juga demikian. Kita membaca surat atau ayat. Pilihlah surat atau ayat yang kita betul-betul juga ngerti artinya. Kemudian rukuk dan sujud, kita ngerti bacaannya, artinya, sampai kita salam. Betul-betul tafakur, betul-betul diperhatikan. Sebagaimana sabda Rasul yang lain, anta'budallah. Kalau kita beribadah kepada Allah, salat kepada Allah, tanamkan ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah Allah di hadapan kita. Sebagaimana kita hamba kepada Sang Raja, Malikinas, rajanya manusia. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu bisa melihatnya, seolah-olah melihatnya, tanamkan ka'annaka fa'innahu yaraka. Sesungguhnya di Allah melihat kita. Jadi dua kunci agar kita bisa tafakur kepada Allah. Kita sholat seolah melihat Allah, atau Allah melihat kita. Tanamkan di hati seperti itu. Allah hadir, artinya ya Allah hadir di sholat kita. Apakah kita melihat Allah seolah-olah, atau Allah melihat kita? Di dunia ini kita tidak akan mau melihat Allah, termasuk Nabi. Namun Rasul mengatakan ka'annaka tadi, seolah-olah. Ya, seolah-olah. Nah, kalau kita dengan cara seperti itu, kita sedang komunikasi dengan Allah hakikatnya. Sholat dengan Allah itu hakikatnya sedang komunikasi, berbicara langsung dengan Allah. Lah yang seperti itu kata Rasulullah, 2 rakaat yang bisa seperti itu, ya, khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Lebih baik daripada semalam suntuk kita bangun, kita sholat malam, mungkin 11 rakaat lebih sampai pagi, namun hati kita lupa, hati kita lalai, hati kita lengah, dan hati kita tidak hadir di dalam Allah. Maka untuk itu, dari sini kita perhatikan bahwa Rasulullah meminta kita agar kualitas ibadah itu lebih dipentingkan daripada kuantitas. Sehingga untuk itu, saya juga mengajak pada saudara kita yang lain, yang dulu kita semuanya rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tiap hari, bahkan tiap habis sholat kita memegang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, minimal 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan bisa 30 juz selesai, khatamlah Al-Quran yang kita baca itu. Nah, kita ambil spiritnya saja. Spiritnya apa? Madhama wa in qala. Ya, terus menerus. Madhama, ya, daiman, terus menerus wa in qala, sedikit. Mari, spiritnya adalah jangan sampai Al-Quran itu tidak kita baca walaupun sehari. Maka untuk itu kita usahakan, kita berazam pada diri sendiri. 1 hari saya harus membaca Al-Quran walaupun 5 ayat plus arti. Harus dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam kondisi sibuk, tidak sibuk, sedang sakit atau sehat, dalam kondisi apapun pokoknya, saya tidak akan lepas dari Al-Quran walaupun hanya 5 ayat. Namun acek, namun rutin, wa in qala, walaupun sedikit. Itu lebih baik juga daripada kita one day one juz, 1 hari 1 juz, digeradak, kita membaca saja, tidak paham artinya, dan bahkan mungkin tidak bisa continue, merasa keberatan. Nah, itu tidak baik. Ya, sedikit, namun tafakur, namun diperhatikan, dan continue, itu lebih baik. Maka untuk itu, saya mengajak, monggo,
walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, namun spirit untuk beramal kebajikan, beramal soleh itu jangan kita tinggalkan. Spiritnya adalah kontinu, walaupun mungkin kuantitasnya, jumlahnya tidak sebanyak manakala kita kerjakan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan hormati, nah kalau kita bisa seperti itu, tiap hari kita tidak lepas dari Al-Quran, tiap hari kita tidak lepas ya sholat sunnah, walaupun sedikit tadi, hakikatnya kita itu adalah taat pada Allah. Tiap hari kita selalu kontak dengan Allah. Tiap hari kita selalu tidak lepas dari genggaman Allah, dari ingatan dari Allah. Maka orang yang demikian itu dapat dikatakan taat pada Allah. Man ata Allah azza wa jalla faqad dzakarallah, sebagaimana sabda Rasulullah yang lain. Barang siapa yang taat pada Allah, hakikatnya dia telah zikir kepada Allah. Sungguh dia telah zikir kepada Allah. Wa in qalat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Qur'an, walaupun dia itu sedikit dalam sholat sunnahnya, sedikit dalam puasa sunnahnya, dan sedikit dalam membaca Al-Qur'annya. Sedikit amal-amal ibadah, namun kontinu, hakikatnya dia itu zikir pada Allah, ingat pada Allah, dan orang demikian itu hakikatnya dia taat pada Allah. Maka untuk itu, saya mengajak kembali, mari. Momen Ramadan yang kita telah lewati, yang sekarang sudah kita tinggalkan, itu jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai sehari kita tidak melaksanakan sholat lail. Walaupun sholat lail yang kita kerjakan, ya, itu hanya witir saja, tidak masalah. Ya, karena dalam hadis yang lain, ya, Rasul berpesan kepada salah satu sahabat, jangan kau tinggalkan ya 3 rakaat sebelum tidur. Artinya setelah kita sholat isya, kemudian ba'diyah 2 rakaat, lah ini laksanakan sholat witir, tidak berat itu. Ya, kita laksanakan sholat malam dengan cara seperti itu. Perkara nanti tengah malam kita bangun lagi, kita teruskan kembali. Ya, namun dengan catatan 1 witir saja, karena sudah dilaksanakan di awal witirnya, sedangkan malamnya kita sholat lail, ya, apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, dan seterusnya. Ya, namun tadi betul-betul fi tafakkur, betul-betul kita ya, perhatikan, tumakninah, kita seolah-olah menghadap pada Allah, melihat Allah, atau Allah mengawasi kita. 2 hal itu yang kita tanamkan. Dan kita betul-betul mengerti bacaan kita, mengerti artinya, mengerti ya apa yang kita ucapkan dari takbiratul ihram sampai salam, itu insya Allah lebih baik daripada semalam suntuk sampai pagi kita sholat namun hati kita tidak hadir, hati kita lengah, hati kita kemana-mana. Termasuk juga baca Al-Quran. Ya, mari spirit semangat yang di bulan Ramadan kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai hati kita, jangan sampai diri kita dalam 1 hari pun tidak membaca Al-Quran. Usahakan baca Al-Quran walaupun sedikit plus artinya, namun rutin. Itu insya Allah kalau kita bisa rutin seperti itu, hakikatnya kita dzikir pada Allah, hakikatnya kita termasuk orang-orang hamba Allah yang taat kepadanya. Ya insya Allah nanti Allah akan berikan jaminan dari kiamat bagi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang dicintainya, dan hamba Allah yang diridainya. Dan insya Allah kita semuanya benar-benar termasuk golongan seperti itu, dikumpulkan semuanya dari kiamat dalam keadaan hamba-hamba Allah yang taat, yang dikumpulkan semuanya dalam rahmatnya, yakni di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kami sampaikan ini. Kalau ada salahnya, saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Kalau ada benarnya dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.